Perkenalkan, saya Wisnu Bayu. Saya akan melakukan review dari jurnal dengan topik kompresi data. Jadi jurnal yang pertama, judulnya Komparasi Performa Algoritma Kompresi Data Lossless menggunakan rasio kompresi dan penghematan ruang. Berikut link publikasinya. Untuk masalah yang diangkat, menentukan algoritma kompresi data yang memiliki performa terbaik berdasarkan komparasi nilai rasio kompresi dan penghematan ruang. Jadi mencari algoritma kompresi yang terbaik dibandingkan dengan algoritma yang lain. Jadi di sini algoritma yang dibandingkannya ada LZMA2, PPMD, BZIP2, dan DFLAT. LZMA2 adalah algoritma kompresi lossless yang bekerja dengan dua tahap utama, yaitu menghilangkan redundansi data dan menggunakan teknik length-of-width encoding, lalu meningkatkan efisiensi dengan range encoding yang mengoptimalkan cara data dikodekan berdasarkan probabilitas kemunculannya. Jadi semakin banyak data yang muncul, semakin banyak data sama yang muncul, maka size-nya akan semakin kecil. Kira-kira seperti itu cara kerjanya. Di sini saya membahas LZMA2 doang, karena di sini setelah dibandingkan ternyata LZMA2 yang paling bagus dalam mengompresi data. Di sini data yang dibandingkan ada audio, gambar, dokumen, dan video. Audio itu sendiri ada MID, MP3, WAV, lalu gambar ada JPG, PNG, TIFF, dokumen ada TXT, DOC, dan PDF, lalu video ada MP4, AVI, dan MKV. Jadi berikut hasil data perbandingannya. Ini saya langsung kutip dari jurnalnya. Jadi rasio komparasinya yang menang ada PPMD. Di sini sebesar 1, lalu penghematan ruangnya di sini yang lebih bagus LZMA2. Tapi jika dirata-ratakan antara rasio komparasi dengan penghematan ruang, tetap lebih bagus yang LZMA2. Di sini mendapatkan rata-rata 0,997. Secara umum, LZMA menunjukkan hasil terbaik dengan nilai komparasi 1,457 dan penghematan ruang sebesar 15%. Jadi ini bisa dijadikan acuan dalam pemilihan algoritma komparasi. Yang nomor 2 judulnya Analisa Kompresi dan Dekompresi Data Teks dan Audio dengan Algoritma Run Length Encoding atau RLE. Berikut link publikasinya. Lalu masalah yang diangkatnya kurang lebih sama, tapi di sini dengan konteks file teks atau audio yang memiliki pola berulang. Tadi menggunakan algoritma LZMA2. Kali ini menggunakan algoritma Run Length Encoding atau RLE. Di sini file yang ditesnya mengukur kinerja kecepatan kompresi dan dekompresi data pada format DOCX, TXT, PDF, MP4, dan WAV. Jadi untuk format teksnya ada DOCX, TXT, dan PDF, lalu file audionya ada MP3 dan WAV. Runline encoding adalah algoritma kompresi data lossless yang bekerja dengan cara menggantikan urutan karakter yang berulang dengan pasangan jumlah kemunculan karakter itu sendiri. Jadi misalkan teks seperti ini,
ABCD tapi ABCD-nya banyak, RLE akan mengkompresinya menjadi seperti ini. A-nya ada 5 jadi 5A, B-nya ada 4 berarti 4B, C-nya ada 5 jadi 5C, 3-nya D-nya ada 3 jadi 3D, E-nya ada 1 jadi 1E. Jadi ini terbukti sangat jauh bedanya. Ini ada berapa karakter jadi segini karakternya. Jadi dari hasilnya setiap ukuran data yang setelah dilakukan kompresi memiliki size data yang berbeda-beda tergantung pada isi string di dalamnya. Karena dari sebelumnya yang sudah saya jelaskan, ini tergantung dari stringnya. Semakin banyak yang berulang, maka semakin kecil size-nya. Jadi sebaliknya juga begitu. Jadi kalau datanya semakin kecil yang diulang, maka size-nya akan semakin besar saat dikompresi. Akan eh, tidak sekecil yang memiliki banyak perulangan. Jadi ini sangat berguna jika dalam suatu perangkat memiliki banyak file yang memiliki karakter string yang berulang karena menyebabkan penyimpanan data pada perangkat akan menjadi lebih kecil. Jadi kira-kira seperti itu. Semakin banyak yang berulang maka semakin kecil. Lalu ini yang terakhir, yang ketiga, dengan judul penerapan algoritma Lempel-Ziff-Welf LZW untuk kompresi data. Berikut link publikasinya. Jadi masalah yang diangkatnya masih kurang lebih sama, mencari efisiensi penyimpanan dan transmisi data melalui aplikasi yang mudah digunakan. Jadi di sini diusulkan untuk pembuatan aplikasi menggunakan algoritma LZW sebagai metode kompresi data lossless. Jadi ini masih sama, menggantikan pola data berulang dalam data dengan kode yang lebih pendek. Tetapi ini bedanya di prosesnya dimulai dengan inisiasi kamus berisi simbol dasar, kemudian mencari pola berulang dan menggantikan dengan kode unik. Seiring waktu kamus diperluas dengan pola baru yang ditemukan, sehingga semakin efisien dalam mengoperasi data. Dalam jurnal ini, LZW diterapkan untuk mengkoperasi file teks. Di sini yang dimaksud dengan kamus berisi simbol dasar, jadi misalkan ini kata diusulkan, misalkan di dalam paragraf ini banyak kata diusulkan di dalamnya, kayak ini diusulkan, lalu misalnya di sini ada diusulkan juga, lalu di sini ada diusulkan. Nah itu dijadikan kamus, misalkan diusulkan dirubah katanya jadi hanya huruf D. Jadi dibikin kamus setiap ada huruf D doang, berarti itu diusulkan. Lalu misalkan di sini ada banyak kata lossless. Di sini ada 2 kata lossless. Berarti nanti di kamus dibikinkan misalkan menjadi huruf L doang. Jadi setiap huruf L saja berarti itu merupakan kata lossless. Di sini jurnal ini membuat suatu aplikasi, kira-kira prototipe seperti ini tampilannya. Jadi hanya memasukkan file seperti itu, lalu nanti akan dikompresi. Hasilnya seperti ini,
misalkan dalam ini file txt kalimatnya seperti ini file originalnya, lalu setelah dikompresi menjadi seperti ini, menjadi simbol-simbol. Simbol ini berarti kata yang berulang. Kalau ada simbol yang sama berarti itu berarti kata yang sama juga. Lalu dalam jurnal tersebut dibuatkan tabel untuk beberapa pertanyaan. Pertama, penerapan LZW untuk kompresi data sudah berjalan dengan baik. Lalu, apakah memiliki keefektifan dalam kompresi data? Lalu, apakah menghasilkan ukuran file menjadi kecil? Dan apakah bisa merubah ukuran semula tanpa merusak data di dalamnya? Di sini jumlahnya seperti ini. 7 dan 19 dengan nilai tertinggi 20. Selanjutnya dimasukkan ke rumus seperti ini, dihitung untuk persentase kelayakan. Persentasenya menghasilkan angka 90%. Jadi hasil analisis menyatakan algoritma LZW mendapat nilai keyakinan sebesar 90%. Dari hasil tersebut, optimasi data dan kompresi data menggunakan LZW terbukti cukup layak. Ini karena dari data terdapat hasil sebesar 90%. Begitu saja dari saya. Jadi tadi saya sudah review 3 jurnal dengan beberapa algoritma yang berbeda-beda. Ada yang satu algoritma LZMA2 yang diunggulkan. Lalu di jurnal 2 yang diunggulkan itu algoritma RLE. Lalu di jurnal 3 yang diunggulkan itu LZW. Tentunya ini berbeda di setiap case-nya karena dari di sini kayak di nomor 3 hanya untuk file teks dibandingkannya. Lalu di yang RLE ada file teks dan audio. Lalu yang nomor 1 ini lebih banyak ada audio, gambar, dokumen, dan video. Jadi kalau menurut saya pribadi, jika dibandingkan, yang paling efektif adalah LZMA2 karena ini sudah dibuktikan dengan berbagai macam file, ada audio, gambar, dokumen, dan video dengan berbagai jenis extensionnya. Ini yang paling banyak datanya untuk dibandingkan. Seperti itu. Dan LZMA2 dapat menghasilkan penghematan 15%. Jadi, begitu kesimpulan dari saya. Sekian dari saya, terima kasih.